Sekarang kamu bisa memunculkan pop-up Windows dengan mengklik tombol Home dan kamu bisa melakukan multitasking sambil menonton video analisa pagi tanpa berlangganan YouTube Premium. Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back again di Andegriston Channel dan ini adalah segmen analisa pagi, segmen di mana kita akan mengulas untuk update news dan juga pergerakan dari market, khususnya market dari Bitcoin. Teman-teman, hari ini kita berada di tanggal 29 Januari 2025. Kondisi dari market hari ini masih dalam under pressure untuk market Bitcoin dan beberapa altcoin, terutama impact daripada kenaikan Bitcoin dominance yang kembali melanjutkan fase rally-nya, sehingga membuat beberapa altcoin hari ini mendapatkan selling pressure yang lumayan signifikan. Kalau kita lihat dari narasi pasar, hari ini kita akan dapat beberapa rilis data penting. Salah satu data yang penting itu adalah data crude oil inventory untuk perdagangan hari ini, dan juga nanti menjelang jam 9 ya, itu akan ada European Central Bank press conference. Data yang bakalan bisa berpeluang untuk membuat volatil pada market. Lalu dini hari besok, ya ini dini hari itu akan ada FOMC meeting, FOMC press conference dan juga statement. Fed interest rate decision. Beberapa rilis data tersebut akan ada dini hari jam 2 WIB ya besok, teman-teman. Jadi bakalan sangat-sangat volatile untuk market. Kalian harus berhati-hati karena FOMC kali ini bakalan sangat-sangat penting. Memang sih kita secara hampir pasti ya sudah melihat probability-nya kalau The Fed pasti akan mempertahankan suku bunga karena memang dinilai inflasi masih cenderung tinggi. Gitu. Besok juga ada European Central Bank yang akan mengumumkan tentang keputusan suku bunganya mereka. Jadi bakalan cukup penting sih untuk perdagangan besok. Gitu. Jadi waspada dengan volatilitas market, terutama di market Asia masih dalam suasana liburan Imlek gitu. Kalau kita lihat dari kondisi pasar overall cukup mix ya, beberapa koin mendapatkan tekanan jual yang sangat signifikan, beberapa lagi justru malah mulai growing, mulai mengalami recovery. Salah satu project-project yang recovery itu adalah dari sektor DeFi dan beberapa dari sektor AI. Nah, sebelum aku lanjut masuk ke pembahasan dari beberapa berita, aku mau informasikan dulu ya. Jadi Binance lagi ngadain campaign untuk teman-teman yang trading di market futures. Ada hadiah ya, total sekitar 200.000 USDT yang akan dibagikan dalam bentuk voucher. Event ini akan berakhir di tanggal 4 Februari 2025 nanti. Buat yang tertarik bisa cek link yang ada di kolom deskripsi. Miliki akun Binance kalian dengan cara registrasi dan KYC, kemudian register di sini ya, klik register now. Dan event ini untuk teman-teman yang trading minimum 500 USDT secara akumulasi atau 500 US dollar secara akumulasi di market futures, dan yang dinilai adalah yang paling besar ROI-nya atau return on investment-nya, atau yang paling besar cuannya, persentase cuannya. Seperti itu. Jadi campaign ini terbuka untuk siapa saja yang sudah melakukan registrasi. Jadi buat teman-teman yang aktif trading bisa registrasi dulu. Oke, kita akan lanjut masuk ke pembahasan dari beberapa data. Dari source of value kemarin ada outflow yang lumayan signifikan pada produk Bitcoin Spot ETF ya, didominasi oleh Fidelity, Grayscale, kemudian ARK Invest dan juga dari Bitwise. Kemarin ada arus keluar yang lumayan signifikan. Begitu juga dari Ethereum Spot ETF. Ya, ada arus keluar sampai 136 juta US dollar. Ini didominasi oleh Grayscale dan juga dari Fidelity. Itu sangat-sangat signifikan arus keluar yang terjadi. Trump mengatakan Microsoft dalam perbincangan untuk mengakuisisi TikTok. Nah, saat ini kebijakan dari Trump sendiri ini kayaknya belum bisa terlalu frontal dilakukan ya, belum bisa terlalu agresif seperti itu. Trump mempertimbangkan ada faktor-faktor lain yang mungkin bisa mengguncang perekonomian Amerika Serikat bila mana dia melakukan sebuah regulasi yang ketat. Ya, perang dagang ini udah di depan mata antara Amerika Serikat dan Cina. Bahkan Cina kemarin sudah menunjukkan taringnya dengan meluncurkan
DeepSeek, salah satu pesaing dari ChatGPT sebagai project AI ya yang benar-benar berdampak untuk saham US dalam 2 hari perdagangan terakhir. Seperti itu. Jadi Trump udah mulai kayak hati-hati ya dalam hal mengambil kebijakan. Even itu dalam bentuk pelarangan TikTok pun juga kayaknya ini diberikan kelonggaran. Dikasih kabarnya 3 bulan untuk TikTok bisa tetap stay di Amerika Serikat. Before nanti akan ada kejelasan regulasi yang lebih baik. Nah, di fase 3 bulan tersebut, perbincangan akuisisi sudah dilakukan. Ada yang mengatakan Microsoft yang maju, ada yang mengatakan Elon Musk yang siap melakukan akuisisi pada TikTok gitu. Jadi masih coba untuk dicari jalan keluarnya terkait dengan TikTok ini. Perusahaan yang benar-benar menjadi salah satu pesaing dari Meta ya. Mark Zuckerberg itu benar-benar demen banget bersaing menyerang TikTok gitu. Karena ya Facebook bisa dibilang udah mulai tersaingi gitu sama kemunculan dari TikTok sejak awal. Kemudian dari berita yang lain adalah terkait dengan ya ini DeepSeek ya. DeepSeek yang kemarin memang benar-benar mengejutkan dari pasar. Nggak banyak yang menyangka bahwa Cina begitu cepat meluncurkan project AI mereka dan dengan biaya dan juga development yang efisien banget. Itu dikabarkan menjadi salah satu platform AI termurah ya dengan biaya produksi termurah, dengan chip yang digunakan itu sangat-sangat efisien seperti itu dan ya menjadi aplikasi top nomor 1 di App Store. Dan apakah teman-teman sudah pakai? Ada beberapa sih nanti project yang kita akan bahas yang berhubungan dengan DeepSeek ya yang saat ini lagi trending gitu. Oh ya, platform DEX saat ini menjadi pilihan daripada platform centralized exchange, di mana DEX saat ini mencapai volume perdagangan yang meningkat sampai 20%. Ini tentu saja memberikan sentimen positif untuk proyek-proyek berbasiskan dengan decentralized exchange. Kalau kita perhatikan hari ini sih udah beberapa project DEX yang udah rally, terutama yang berasal dari jaringan Solana. Contohnya adalah JTO, kemudian beberapa yang lain adalah DeFi seperti EigenLayer, Cake dari Binance ya, BNB Smart Chains, itu juga udah mulai rally. Dan juga beberapa project-project lain yang kemarin belum terlalu naik signifikan. Nah ini DEX-nya Sui juga naik ya, Deep itu, dan beberapa altcoin yang lain. Jadi boleh banget dipantau project-project DEX ya, atau DeFi. Itu cenderung punya narasi yang lumayan positif dalam beberapa waktu terakhir. Coinbase dikabarkan approve untuk launching crypto service mereka di Argentina. Ini adalah ekspansi yang dilakukan oleh Coinbase yang menunjukkan bahwa Coinbase sendiri saat ini sudah mulai merambah ke pasar Eropa dan juga Amerika Selatan. Ya, jadi ya perkembangan kripto akan lebih luas ke beberapa negara-negara tersebut. Kemudian ada CBOE dikabarkan mengajukan proposal 19B-4 mengizinkan penciptaan dan penebusan dalam bentuk barang pada ARK21 Share Bitcoin ETF. Aku nggak tahu ini apakah positif atau enggak ya, tapi penebusan dan penciptaan dalam bentuk barang ini kemungkinan adalah langkah yang diambil supaya ARK21 Share ya, produk dari ARK Invest ini bisa dicairkan dalam bentuk Bitcoin, bisa ditebus lah seperti itu. Jadi ini mirip dengan apa yang dilakukan oleh iShare BlackRock yang di video kemarin kita sudah sempat bahas juga. Gitu. Jadi pada intinya kalau kita pegang produk ETF dari ARK Invest ini, kedepannya kita bisa tukarkan dia dalam bentuk Bitcoin, kurang lebih seperti itu. Jadi bakalan meningkatkan demand ya dari produk-produk ETF. Lalu dari berita yang lain datang dari Arizona Senate, dikabarkan approve Bitcoin sebagai strategic reserve. Jadi negara bagian Arizona saat ini sudah mengapprove ya, sudah mengizinkan ya terkait dengan penggunaan Bitcoin sebagai strategic reserve di negara bagian tersebut. Jadi kan Amerika Serikat itu terdiri dari banyak negara bagian. Nah, negara-negara bagian ini punya otonomi khusus kalau mereka pengen melakukan kebijakan-kebijakan
termasuk dalam hal menjadikan reserve Bitcoin ini sebagai cadangan devisa mereka. Itu jadi good news untuk Bitcoin. Selain itu, kalau kita lihat juga dari portfolio World Liberty Financial ya saat ini, kalau kita perhatikan ada akumulasi yang cukup masif dilakukan oleh World Liberty, di mana Wealth Ethereum ini terus mendapatkan akumulasi ya Ethereum, kemudian juga ada Wrap BTC, lalu ada Estate, ini dari produknya LDO ya, produk staking dari Lido Finance. Nampaknya memang dari World Liberty sendiri dia staking di Lido Finance. Lalu ada juga berupa USDC, Tron, Link, AAV, Ethena, kemudian Move, dan lain sebagainya. Koin-koin yang dimiliki oleh World Liberty Financial. Itu teman-teman. Jadi dari beberapa news, dari beberapa narasi tersebut berpotensi sih untuk memberikan impact-nya terhadap market. By the way, malam hari ini kembali ya ada berita yang sangat penting dini hari besok. Jadi waspada untuk teman-teman. Oke, kita akan lihat dulu beberapa altcoin yang saat ini sedang atau masih cukup kuat ya, teman-teman. Jadi Bitcoin saat ini diperdagangkan di kisaran level 102.000 US dollar. Sementara pergerakannya udah mulai sedikit agak melandai, di mana volume smart money masih cenderung kecil pada Bitcoin. Bitcoin dominance sangat-sangat kuat kalau kita perhatikan ya, di mana kondisi Bitcoin dominance sudah naik 1%. Jadi altcoin mayoritas pada tertekan. Kemudian emas dalam posisi rally, naik 0,88%. Kemarin juga emas sudah mulai rally. S&P 500 yang kemarin sempat kena dump mulai recover kembali. Itu ada beberapa altcoin yang bisa teman-teman pantau. Yang pertama adalah XRP. Kemarin dia drop dan rebound lumayan bagus. Kemudian volume smart money pada XRP juga cenderung positif. Jadi saya bisa menyimpulkan bahwa XRP masih dalam tren yang sangat bullish, kuat ya, dan juga momentum untuk pergerakannya rally ke depannya sepertinya masih cukup terbuka pada XRP. Ini bukan rekomendasi untuk teman-teman beli sekarang juga ya. Tapi bisa teman-teman note, bisa teman-teman watchlist sebagai salah satu project atau kripto yang mantulnya cepat setelah dump yang terjadi kemarin. Kemudian saya juga memantau ada Ondo Finance. Belakangan ini juga pergerakannya lumayan impulsif. Hari ini udah naik sekitar 5%. Menunjukkan bahwa Ondo lumayan diminati after dia ada unlock yang lumayan besar di bulan Januari kemarin. Gitu. Terus juga yang saya pantau adalah TAU atau Bitensor. Bitensor kita sudah bahas di video kemarin, pembahasan tentang Bitensor. Ini merupakan salah satu project yang ada integrasinya dengan DeepSeek. Ya, salah satu project AI yang lumayan rame. Nah, kemarin aku juga sudah pantau nih, Bitensor tahu terintegrasi dengan DeepSeek. Boleh teman-teman watchlist juga, siapa tahu menjadi salah satu project yang bakalan relate. Aku juga banyak sekali posting berita-berita terbaru di Twitter. Jadi buat teman-teman, bukan di Twitter, di Telegram, sorry. Jadi buat teman-teman yang punya akun Telegram, ya bisa join di komunitas kita di Telegram, ya gratis, nggak ada biaya. Buat yang tertarik, linknya ada di kolom deskripsi. Seperti itu. Oke, kita akan lihat gimana kondisi dari Bitcoin. Bitcoin hari ini ada sedikit penurunan ya. Market nampaknya mulai mengantisipasi event yang sangat penting di dini hari besok. Seperti itu. Jadi dilihat dari movementnya juga kemungkinan pergerakan Bitcoin akan sedikit melandai, sedikit mengalami koreksi. Probably mungkin nggak sampai jatuh di bawah 100.000 ya menjelang dari FOMC meeting nanti, dan saya rasa ini akan punya peluang untuk Bitcoin kembali retest support kisaran 100.000. Boleh teman-teman pantau. Hopefully dia nggak breakdown dari area tersebut. Sementara Bitcoin dominance trennya masih sangat signifikan. Dari kesimpulan yang saya dapetin, Bitcoin dominance memang sebelumnya sempat drop turun ya. Tapi dia sangat-sangat respect dengan trendline yang sudah terbentuk sejak 2022 kemarin.
garis berwarna biru ini merupakan area yang sampai saat ini belum berhasil membuat Bitcoin dominance turun. Altcoin makin lama makin crash. Ya, especially di beberapa altcoin yang hari ini lumayan saya perhatikan cukup terdampak. Project AI kayak Fed itu kemarin mendapatkan selling pressure sampai 8%. Ini nampaknya sangat sensitif dengan isu terkait dengan DeepSeek atau proyek-proyek berbasiskan dengan AI dari Cina. Ya, Fed AI kan bukan dari Cina dan impact-nya itu sangat kerasa gitu. Lalu juga aku perhatikan ada WLD, WorldCoin itu cukup identik terintegrasi dengan ChatGPT. ChatGPT bersaing dengan DeepSeek. Kemarin WorldCoin agak sedikit mendapatkan pricing ya minus 7% dan ya ini negatif banget buat WLD gitu. Itu kemudian beberapa project AI agent teman-teman di komunitas juga udah share ya, banyak yang minus teman-teman. Bahkan koin-koin yang survive itu adalah narasi Depin, kemudian real world asset dan juga made in America coin yang justru malah perform well. Sementara project-project dengan narasi AI itu banyak yang kena penurunan, kecuali yang ada kaitannya dengan Cina atau DeepSeek salah satunya juga gitu. Jadi ya ini adalah kondisi yang ada pada market sekarang tanpa ditutup-tutupi. Ya, jadi buat teman-teman yang mungkin masih berada di market saat ini lagi floating loss, teman-teman bisa note beberapa koin yang aku sebutkan tadi, narasi-narasinya. Teman-teman bisa pantau karena koin-koin tersebut adalah koin-koin yang bisa teman-teman jadikan sebagai alat untuk membalikkan keadaan dari minus menjadi ya at least bisa break even point atau kembali ke modal awal kalian. Gitu. Jadi saya rasa itu sih dari saya pribadi. Again, bukan rekomendasi untuk langsung teman-teman beli, melainkan teman-teman bisa watchlist beberapa koin-koin tersebut. Koin-koin made in America, DeFi, kemudian real world asset ya, Depin, beberapa koin AI seperti Tau boleh teman-teman pantau juga. Jadi gitu aja paling buat update kali ini. Market kemana untuk hari ini saya rasa akan sangat-sangat dipengaruhi oleh pidato dari Jerome Powell nanti malam. Kalau hawkish, market potentially drop, crash. Kalau Jerome Powell baik-baik aja ya kan, melunak. Nah, bisa jadi ada potensial untuk Bitcoin kembali mengalami recover. Seperti itu. Jadi gitu aja buat update kali ini, semoga bisa bermanfaat. Akhir kata saya Andre, makasih.